Gimana Pak Eko? Jangan gimana ini Pak? Sekolah SMA negeri masih jadi sekolah sekolah dilihatkan Jadi program-program kita bersama dan nikmati riset tetap ada peluang untuk kita kembangkan terus. Stay tuned on MJ Podcast. Halo Sobat Muda Wijaya semua, bertemu lagi bersama saya Madam Arni dalam suatu program yang akan mengupas tuntas segala permasalahan di seputar kita bersama narasumber yang keren dan kompeten. Ya, voila, Namce Podcast with Talk About Us. Stay tuned on MJ Podcast. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita ketiga narasumber yang sudah dinanti-nantikan kehadirannya. Dari episode pertama sampai episode terakhir kemarin, sepertinya belum hadir beliaunya. Ya, ini dia. Hari ini kita kedatangan narasumber Kepala SMA Negeri 6 Yogyakarta, yaitu Ibu Siti Hajarwati MPDSI. Selamat siang Ibu. Selamat siang, bonjour, Bonjour madame. Ibu. Bonjour, Keren madame. Ibu bisa bahasa Prancis ini. Usaha dong. Oke. Yang kedua ada Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, yaitu Ibu Ngadinem MPDSI. Selamat siang Bu Ngadinem. Selamat siang, Madam. Sugeng siang. Sugeng siang. Kemudian yang ketiga ada Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, yaitu Bapak Eko Sunario MPDI. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang, tetap semangat. Tetap semangat. Ya. Pada episode kali ini kita akan membahas seputar program yang memang baru saja SMA Negeri 6 itu melakukan ya Bu ya, program terbaru yang ada di SMA Negeri 6 yang merupakan program dari Menteri Pendidikan kita Bapak Nadiem Makarim. Dan sekaligus podcast ini nanti akan menjawab semua pertanyaan Sobat Muda Wijaya semua dan seluruh masyarakat tentang sekolah penggerak. Karena SMA Negeri 6 pada tahun ini adalah sekolah yang merupakan sekolah penggerak, begitu ya Bu ya? Betul. Untuk betul. menjawab keresahan-keresahan yang ada di masyarakat sekitar ya Bu Hajar ya? Ya, jadi podcast ini kita persembahkan karena memang banyak pertanyaan dari masyarakat. Jadi insya Allah kita hadir untuk memberi penjelasan terkait dengan itu. Betul sekali. Baik, yang pertama Ibu, sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih Bu, kurikulum yang terbaru yang dipakai untuk sekolah-sekolah, yaitu ada kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka Ibu? Oke, terima kasih. Saya akan coba untuk menjelaskan apa itu kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu merupakan produk ketujuh dari 20 produk yang diluncurkan oleh Mas Menteri ya di tahun 2022 ini ya. Di tahun 2022 dari 20 produk Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar. Oke. Kemudian kurikulum merdeka ini adalah merupakan pengembangan dan penerapan kurikulum darurat yang diluncurkan untuk merespon dampak dari pandemi COVID-19. Oke. Itu kita harus tahu dulu bahwa selama 2 tahun pandemi, bahkan lebih ya Madam ya, 2,5 tahun lebih kita mengalami pandemi, maka harus ada sebuah kurikulum yang fungsinya adalah untuk mengatasi lost learning. Jadi kurikulum merdeka ini sebelumnya dikenal sebagai kurikulum prototype. Nah sekarang kita kenal sebagai kurikulum merdeka atau kurikulum merdeka. Nah kurikulum merdeka ini dalam upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Begitu, Madam. Ya. Dari yang telah diuraikan dari Bu Hajar tadi itu ada beberapa istilah ya Bu, ada sekolah penggerak, ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada
guru penggerak dan segala macamnya itu. Sekarang yang kami ingin tahu itu sebenarnya sekolah penggerak sendiri itu apa dan kenapa? Apa itu semacam lomba atau semacam penghargaan atau bagaimana? Karena SMA 6 tahun ini kan mau jadi sekolah penggerak, akan jadi sekolah penggerak. Nah, itu apa sebenarnya Bu sekolah penggerak itu? Ya, oke. Jadi sekolah penggerak itu kepala sekolahnya dulu mendaftar. Oh gitu. Karena hanya sekolah yang bisa menggerakkan atau menjadi katalis perubahan sekolah sekitar lah yang kemudian dipilih untuk menjadi sekolah penggerak gitu. Jadi untuk SMA Negeri 6 kami lolos di tahap 1 dari ribuan peserta yang kali itu adalah mendaftar itu di bulan November 2021. Kemudian lolos seleksi tahap 1 tidak berhenti di situ. Kita harus mengikuti tahap yang kedua gitu. Yang kedua itu kita mengajar, kemudian kita wawancara dengan narasumber ya yang menguji kita. Kemudian kita dinyatakan lolos itu di tahap 2 itu di bulan Desember 2021. Nah, kita SMA Negeri 6 ini dinyatakan sebagai sekolah penggerak karena kepala sekolahnya lolos nih, Madam. Itu di bulan Januari 2022. Kita pokoknya siap menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain atau menjadi contoh bagaimana penerapan kurikulum merdeka, terutama adalah di Kota Yogyakarta karena kita adalah menjadi sekolah pertama yang mengikuti sekolah penggerak. Oh, begitu. Keren ya Bu ya. Jadi kita tuh pionir gitu ya Bu ya. Begitulah kira-kira. Jadi nantinya kalau misal akan melaksanakan ini kita yang akan dicontoh oleh sekolah-sekolah lain begitu. Betul. Ya Bu ya. Jadi kalau masyarakat kemudian ragu untuk memilih SMA Negeri 6 sebagai sekolah untuk pilihan putra-putrinya belajar di tahun ajaran ini, salah Madam. Iya betul Karena sekali. sebenarnya justru sekolah penggerak itulah yang kemudian harus dituju oleh para calon peserta atau calon siswa tahun ajaran 2022-2023. Iya, karena nantinya juga sekolah lain juga bakal menjadi sekolah penggerak begitu Ya, ya Bu. betul. Ya, Tahap betul 1 ini baru SMA Negeri 6, SMA untuk negeri ya, dan SMA lain. Nah, ini insya Allah kita siap, seluruh guru, karyawan, semuanya siap untuk menerapkan paradigma baru di dalam mengajar. Begitu ya. Nah sekarang saya mau beralih ke Bunga Dinem dan Pak Eko. Ya, Gini, Bunga Dinem dan Pak Eko. Jadi ketika ada pengumuman bahwa SMA Negeri 6 akan menjadi sekolah penggerak, begitu ya. Kemudian seberapa penting menurut Pak Eko dan Bunga pada awal first impressionnya ya, jadi kesan pertamanya. Sebenarnya seberapa penting sih sekolah ini menjadi salah satu sekolah penggerak, kemudian perasaannya, kesan pertamanya ketika tahu bahwa wah bakal ada perubahan lagi ini, bahkan SMA 6 bakal menjadi sekolah penggerak ini. Kesan dan pertama dan perasaan Pak Eko dan Bunga Dinem sebagai stakeholder di sekolah itu bagaimana? Saya Pak Eka ya. Oh ya, silakan. Kalau saya waktu itu karena ini merupakan program Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan oleh Pak Menteri, saya juga waktu itu kaget juga nanti mampu nggak ya sekolah kita itu dijadikan sekolah penggerak. Tapi seiringnya waktu kita mengikuti perkembangan dari kementerian, kemudian membaca dari sumber-sumber yang lain, ternyata sekolah penggerak itu memiliki beberapa manfaat, Madam. Di antara lainnya yaitu mempercepat pencapaian profil pelajar Pancasila sesuai dari misi pendidikan nasional. Kemudian percepatan digital ini yang menantang ini ya. Jadi percepatan digitalisasi di sekolah. Kemudian meningkatkan hasil mutu pendidikan 3 tahun ke depan. Kemudian meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru. Jadi ada peningkatan kompetensi baik kepala sekolah maupun guru. Kesempatan untuk menjadi katalis bagi sekolah yang lain. Kemudian mendapatkan pendampingan. Nah, ini yang tidak didapat kalau sekolah lain tidak termasuk sekolah penggerak. Itu tidak mendapatkan pendampingan
secara intensif untuk perubahan sekolah atau transformasi sekolah. Kemudian yang ketujuh itu juga kami mendapatkan kesempatan untuk penambahan anggaran untuk membeli bahan ajar. Itu mungkin yang tidak diperoleh sekolah yang lain yang tidak termasuk ke sekolah penggerak gitu. Jadi itu Madam. Oke. Kalau Pak Eko bagaimana nih Pak Jadi Eko? begini, untuk kita bayangkan ya bagaimana perasaan kita menjadi sekolah penggerak, saya akan menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu ya. Oke deh. Cie, Jalan-jalan naik becak, Cakep. setelah itu makan di lesehan. Oke. Terus. SMA Negeri 6 Yogyakarta sebagai sekolah penggerak. Oke. Mari kita siap untuk menggerakkan. Oke, keren. siap, Oke, siap, siap ya Ya. Pak Eko ya. Jadi Harus begitu. siap. Oke. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ngadinem tadi, justru SMA sebagai sekolah penggerak ini ya, SMA Negeri 6 Yogyakarta, ini mendapat kesempatan yang perdana, yang awal Iya, betul. untuk bagaimana menerapkan kurikulum merdeka. Nah, para siswa atau calon siswa ya, ini jangan ragu karena begitu masuk ke SMA Negeri 6 Yogyakarta berarti akan menjadi siswa yang berada dalam era awal ya untuk merasakan kurikulum merdeka yang nantinya itu akan dirasakan oleh para siswa di tahun-tahun berikutnya. Jadi adalah kesempatan awal. Jadi itu merupakan kesempatan yang sangat bagus ya. Seperti itu untuk kaitan dengan perasaan kami ataupun Bapak Ibu guru dan karyawan sebagai sekolah penggerak. Ini memang itu adalah sebuah kesempatan awal yang harus disyukuri ya, Iya disyukuri betul. ya. Ditanggapi secara positif ya Betul, Pak ya, ya, secara betul positif. sekali karena memang segala sesuatu itu ya harus menyesuaikan ya dan harus berubah. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi nih sekarang untuk semua nih Bu. Ketika SMA 6 memang nanti mulai tahun ajaran baru berarti bulan Juli ya Bu ya. Itu akan melaksanakan program sekolah penggerak dengan kurikulum merdeka. Langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh sekolah untuk menjadikan sekolah itu jadi sekolah penggerak Bu Hajar? Ya, oke. Baik, pertanyaan bagus, Madam. Jadi kalau ditanya persiapannya apa saja, saya sudah terpilih menjadi kepala sekolah penggerak. Iya. Yang saya lakukan pertama adalah meyakinkan dulu kepada guru dan karyawan bahwa keputusan untuk menjadi sekolah penggerak itu adalah keputusan yang terbaik. Maka langkah pertama saya adalah saya memilih dulu komite pembelajaran, kemudian setelah itu kita bersama-sama komite pembelajaran meyakinkan kepada guru dan karyawan bahwa pilihan itu adalah tidak salah begitu. Jadi kalau kita mencoba untuk merunut kenapa harus ada kurikulum merdeka, ya, kita ajak kepada Bapak Ibu guru 10 tahun yang lalu itu peserta didik itu kalau lagi browsing untuk menjawab tugas guru, apa sih yang mereka lakukan? Kan tentu berbeda dengan sekarang. Di mana anak-anak sudah boleh untuk membuka handphone, untuk membuka medsos, untuk menikmati YouTube, untuk browsing pembelajaran. Kalau kita lihat ini, kita yakinkan kepada Bapak Ibu guru, kalau kita lihat profesinya pun juga akan berbeda antara 10 tahun yang lalu dengan 10 hari ini. Maka barangkali kurikulumnya ya tidak harus berubah 180 derajat, tapi harus menyesuaikan kebutuhan peserta didik ya. Bagaimana dia bisa menjawab tantangan. Nah, sejauh ini saya dan komite pembelajaran mampu untuk meyakinkan kepada guru dan tenaga pengajar semuanya yakin bahwa kurikulum sekolah merdeka, kurikulum penggerak atau kurikulum merdeka ini adalah yang saat ini memang terbaik untuk kita lakukan atau kita terapkan di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Nah, ketika kita sudah merasa yakin, maka kemudian kita melakukan studi tiru atau paling tidak studi banding. Ya, pertama baru kita laksanakan adalah dengan komite pembelajaran. Nah, komite pembelajaran kita ajak tur atau studi ke sekolah lain yang karena SMA Negeri 6 ini adalah angkatan kedua, Madam.
Kan ada angkatan 1 tuh. Iya betul. Ya, kita dulu bukannya nggak mau, tapi memang belum diperbolehkan untuk mendaftar gitu. Iya. Ya, maka ketika kita boleh mendaftar, kita harus belajar dari yang angkatan 1. Nah, ketika kita melakukan studi tiru, kita mengunjungi sekolah penggerak angkatan 1, kita makin yakin, terutama adalah komite pembelajaran. Memang banyak kelebihan-kelebihan yang kita bisa tuai atau kita bisa ambil ketika kita menjadi sekolah penggerak. Nah, alhamdulillah nih Madam, posisi saat ini 1 bulan Juni 2022, seluruh guru dan karyawan sudah solid bahwa ini adalah keputusan yang terbaik. Nah, tentu persiapan-persiapan kita laksanakan untuk mendalamnya pelaksanaan kurikulum merdeka di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Kita saat ini ya, komite pembelajaran telah mengikuti pelatihan komite pembelajaran yang dipimpin oleh fasilitator ahli, kemudian dibimbing oleh P4TK yang saat ini sudah berubah nama ya, tapi kalau dulu adalah P4TK. Dan komite pembelajaran ini dalam posisi siap dan sedang melaksanakan in-house training, Madam. Sehingga nanti seluruh perubahan dari kurikulum darurat menuju ke kurikulum merdeka insya Allah akan siap pada saatnya, karena kita sedang IHT untuk menyusun itu, tetapi kita dalam kekuatan 100% nih, kalau baterai 100% untuk melaksanakan atau mempersiapkan datangnya peserta didik baru di tahun ajaran 2022-2023. Jadi saya mengajak kepada calon siswa gak usah ragu untuk mendaftar di SMA Negeri 6 Yogyakarta, karena SMA Negeri 6 Yogyakarta merupakan pelopor untuk kurikulum yang memang harusnya diikuti oleh sekolah lain. Begitu, Madam. Oke, wah, semakin yakin ya Bu ya. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu semua yang ingin memasukkan anaknya ke SMA Negeri 6 Yogyakarta, bahwa kami SMA Negeri 6 Yogyakarta itu sudah sangat siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka sebagai sekolah penggerak ya Bu ya. Ya, betul. Semua komite pembelajaran atau itu adalah tim yang akan mempersiapkan kurikulum itu sudah diadakan pelatihan oleh Balai Besar Guru Penggerak yang dulu namanya P4TK, kemudian guru-gurunya, semua gurunya itu juga sekarang sedang melaksanakan in-house training. Jadi jangan khawatir bahwa nanti sekolah itu tidak siap dan putra-putri peserta didik baru itu bakal kebingungan, sebenarnya apa ini sekolah penggerak, kurikulumnya apa ini. Jangan khawatir seperti itu, karena kami sekarang sedang melaksanakan in-house training itu. Dari situ berarti sudah nampak ya sebenarnya tantangan terbesarnya itu apa, Bunga dan Pak Eko. Sekarang saya mau bertanya kepada Pak Eko nih, atau kepada Bunga misal nanti. Setelah diadakan pelatihan semuanya, kemudian SMA Negeri 6 itu juga sudah, pokoknya ayo sekolah penggerak besok Juli gitu. Pasti ada tantangannya ya Pak Eko ya Bunga ya. Nah, itu apa itu tantangan terbesarnya? Jadi memang setiap perubahan itu memang akan menghadapi tantangan ya, karena kita biasanya melakukan sesuatu yang sudah rutin ya, kemudian harus berubah. Nah, ini pasti ada tantangan. Jadi untuk tantangan yang terbesar yang biasanya dihadapi itu adalah kita mungkin sudah merasakan di zona nyaman. Ya, sudah zona nyaman mengajar seperti yang sudah kita lakukan setiap hari. Nah, pada saatnya nanti ketika kita menerapkan kurikulum baru ya, kurikulum merdeka ini, nah kita harus berubah. Nah, itulah sebuah tantangan. Tetapi kita yakin tadi ya dari langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak sekolah, dan saya tambahkan lagi ada satu langkah belum lama ini kita mengadakan juga lokakarya ya, untuk kaitannya dengan digitalisasi administrasi pembelajaran. Jadi karena di sekolah penggerak ini untuk digitalisasi ini juga mestinya terus dikembangkan, walaupun selama ini kita juga sudah melakukan. Nah, ini juga sebuah tantangan yang memang harus diikuti oleh segala lini ya, bahwa tidak hanya guru tetapi juga dari tenaga kependidikan dan tentu saja oleh para siswa. Nah, seperti itu kaitan dengan tantangan. Mungkin Bunga ingin menambahkan? Kalau saya tidak
tantangannya sudah cukup ya. Intinya kita harus berani untuk berubah dari zona nyaman itu ya. Karena apa, Madam? Kurikulum Merdeka ini itu bukannya yang terbaik, tapi kalau menurut kami yang namanya kurikulum itu semuanya disusun karena baik Iya, betul. dan tepat. Tapi pada zamannya. Iya, betul sekali. Jadi maupun kurikulum KTSP 2006, kurikulum 2013 itu disusunnya itu pasti baik dan tepat, tapi pada zamannya yaitu 2013. Sekarang kita sudah di zaman 2022, 2023 ya, kita harus menyesuaikan kurikulum yang sesuai zamannya. Jadi kurikulum kurikulum Merdeka ini menurut kami dan sudah diterapkan di angkatan 1 itu memiliki beberapa kelebihan, Madam. Iya, betul sekali. Yaitu kelebihannya itu lebih sederhana. Lebih sederhana itu karena materi yang diberikan itu adalah materi yang benar-benar esensial, yang diperlukan nanti kalau kita itu mau melanjutkan ke perguruan tinggi Nah, gitu loh. itu dia Jadi intinya. tidak mubazir seperti itu. Kemudian anak-anak itu akan mendapatkan pengembangan kompetensi yang sesuai fasenya. Jadi sesuai fase belajar anak-anak, belajar menjadi lebih mendalam dan bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan gitu ya. Bukan kemudian kurikulum ini lebih merdeka. Merdeka bagi peserta didik itu, di situ nanti peserta didik itu memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya, bakatnya, aspirasinya. Jadi ketika anak itu sudah nanti di kelas 11, itu dia sudah memiliki bayangan, oh saya mau masuk ke perguruan tinggi di fakultas teknik atau di kedokteran. Itu nanti akan difasilitasi mata pelajaran yang lebih mendalam di mata pelajaran yang sesuai. Jadi jangan khawatir, nanti kalau di kurikulum 2013, contohnya fisika nih, dia mau ke teknik. Kalau di kurikulum yang saat ini mapelnya hanya 4 CP. Nanti bisa kita, oh ini mau mengambil teknik, nanti akan di fisikanya itu lebih dari 4 CP. Oh, Justru malah seperti itu. Kemudian lebih relevan dan interaktif itu kurikulum Merdeka itu akan lebih relevan dengan zaman sekarang dan lebih interaktif. Artinya apa? Memberi kesempatan kepada siswa itu lebih luas untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu yang ada di masyarakat saat ini gitu, Madam. Oke, berarti memang kelebihan atau keunggulan dari kurikulum Merdeka ini dia lebih fokus dan lebih mendalam gitu ya. Jadi difokuskan kepada mata pelajaran nanti ketika udah kelas 11 begitu ya Bunga ya. 11-12. Kelas 11-12. Iya. Karena mungkin yang jadi keresahan kan kok kelas 10-nya tidak ada penjurusan, tidak ada kelas 11, kelas 12 pun sebenarnya tidak ada penjurusan, tapi nanti dibebaskan memilih ya, memilih mata pelajaran apa dan nanti disesuaikan dengan jurusan apa yang akan diambil di perguruan tinggi dan itu nanti akan ada tambahan jam pelajarannya lebih banyak daripada kurikulum 2012. Lebih leluasa untuk mengatur jamnya. Iya, betul, lebih luasa untuk mengatur jam. Saya boleh nambahkan? Boleh sekali dong, Bu. Saya ingin menambahkan dari sisi calon siswa tahun ajaran 2022-2023. Iya, betul. Oke. Tantangan berikutnya adalah tantangan menghadapi masyarakat, Madam. Masyarakat itu nggak yakin kalau nanti masuk di sekolah penggerak. Jangan-jangan nih, ada banyak. Jangan-jangan nanti, ya, Bu, ya, iya betul. jangan-jangan. Prasangka-prasangka itu yang menjadi tantangan. betul. Kalau saya boleh pinjam istilah, maka sebenarnya tantangan itu ya akan terjawabkan di kurikulum ini di sekolah penggerak. Jadi kalau kita pelajari ya, kalau di setelah SMP, nah SMP ini kan 2,5 tahun mereka mengalami suatu fase pandemi yang nggak terbayangkan. Iya, betul. Saya yakin ilmunya yang didapat itu tidak akan setotal ketika mereka tatap muka, ya, ketika tatap muka. Berarti ini kan kalau saya boleh pinjam istilah keren nih ya, Madam, mengalami lost learning. Maka di kurikulum penggerak, kurikulum Merdeka, saya kok selalu digabung antara sekolah penggerak dengan kurikulum Merdeka. Di sekolah penggerak ini kelas 10
anak ini diberi kesempatan untuk mengenal diri. Iya. Mengenal diri. Ini sebenarnya fisika itu bagaimana, IPA itu bagaimana, IPS itu bagaimana. Kemudian beberapa mata pelajaran yang tidak perlu menjadi mata pelajaran itu kemudian dikembangkan pada proyek. Nah, ini dia ada Pada project ini ya, project, Bu ya. betul. Jadi ketika calon orang tua siswa yang memasukkan anaknya ke SMA, ini siswa diberi kesempatan untuk menemukan jati dirinya. Sebenarnya minatku di mana sih? Iya, betul sekali. Karena di yang lama itu kita melihat bahwa anak itu ketika SMP kan sudah terbiasa untuk fisika, kimia, biologi atau apapun pelajaran yang lain itu kan menyatu ya. Ya, kalau di SMA kemudian langsung dipisah lalu diminta untuk memilih peminatan IPA atau IPS, barangkali itu akan bingung gitu. Makanya di sekolah penggerak itu di kelas 10 itu kita menguatkan, walaupun di kelas 11 dan 12 juga iya ya, tetapi di kelas 10 kita perkuat literasi, numerasi dan karakternya. Iya, Ya, karena karakter. itulah sesungguhnya tantangan atau Betul. Dan zaman sekarang itu ini malah ya, Bu, ya. justru yang harus terukur Iya, betul. di bidang apapun. Kalau kita lihat SBMPTN itu justru itu yang menjadi utama kan? Iya, betul Bagaimana nilai literasi, numerasi, kemudian juga karakternya. Saya kira begitu. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada Bapak Ibu calon orang tua siswa ya tahun ajaran 2022-2003 enggak perlu galau. Iya, Istilah no no club. galau. Karena kita sebenarnya kurikulum ini sudah semakin lama kita perdalam apa itu kurikulum merdeka, setelah kita menjadi sekolah penggerak kita semakin yakin bahwa kurikulum ini memang menjawab tantangan Iya, zaman. betul sekali. Iya. Kurikulum yang sangat tepat di zaman yang sekarang ini. Betul. Iya. Betul ya. Iya. Yang relevan gitu ya, Bu ya. Iya. Oke. Nah, karena sebelumnya SMA Negeri 6 Yogyakarta kan sudah terkenal Ibu dengan branding atau jargonnya dia The Research School of Jogja. Sebagai sekolah riset, sebagai sekolah adiwiyata, terus sebagai sekolah kewirausahaan juga ya, Bu ya. Dan apakah program-program tersebut itu akan masuk, Bu, ke program sekolah penggerak atau mungkin sebaliknya malah terus SMA Negeri 6 melepaskan branding tersebut atau bagaimana, Bu? Oke. Ini kayaknya yang paling expert Pak Eko nih. Oke. Kita serahkan dulu Pak Eko. Oke, ya. gimana Pak Eko ini kalau kayak gitu? Ya. Jangan-jangan nanti gimana ini Pak? Sekolah SMA Negeri 6 masih jadi sekolah riset tidak? Atau masih jadi sekolah adiwiyata tidak? Jadi program-program unggulan yang Iya, sudah betul. berjalan selama ini ya ada riset, kemudian peduli lingkungan dalam program adiwiyata dan juga kewirausahaan. Ini tetap ada peluang untuk kita kembangkan terus ya, karena di situlah justru kita nanti bisa mengemas dalam proyek ya tadi proyek profil pelajar Pancasila itu nanti akan kita kemas sehingga mungkin ini juga perlu saya singgung bahwa ada kekhawatiran ya, loh nanti dengar-dengar ini kok banyak tugas, banyak proyek. proyek. Nah, Padahal itu nah mau mewadahi. ya, jadi justru proyek yang kita kemas di sini ya itu adalah proyek-proyek yang lintas mapel, tidak terkait dengan mapel. Nah, justru dari keunggulan-keunggulan itu nanti akan masuk. Ya, secara proses sebenarnya kita sudah biasa ya melaksanakan bagaimana anak-anak itu kita ajak untuk belajar meneliti. Kita ajak mereka untuk menganalisis, berpikir kritis ya. Nah, di situ kita kemas dalam bentuk proyek. Nah, sehingga jangan khawatir ya. Mungkin dari calon siswa yang sudah mendengar bahwa The Research School of Jogja ya di SMA Negeri 6 Yogyakarta ini akan terus dikembangkan dalam kemasan proyek ya. Nah, seperti itu ya. Dan proyek itu masuk dalam intrakurikuler Iya, ya Pak ya. iya. Ya, oke. Saya ingin menambahkan tantangan bagi sekolah penggerak terutama adalah SMA Negeri 6 Yogyakarta. Jadi yang paling kita rasakan adalah tantangan untuk orang tua siswa, ya, orang tua calon siswa tahun ajaran 2022-2023. Mereka nggak yakin gitu loh, nggak yakin masuk di sekolah dengan kurikulum berbeda itu bagaimana sih gitu. Jadi saya perlu tekankan di sini bahwa
SMA Negeri 6 Yogyakarta menjadi sekolah penggerak Bapak Ibu, orang tua dan calon siswa 2022-2023 nggak perlu khawatir tentang berbedanya kurikulum di SMA Negeri 6 dengan SMA lain. Karena apa Bapak Ibu? Jadi pada tahun pertama yaitu kelas 10 kita akan berusaha untuk memperkuat literasi numerasi. Kalau karakter sih kita harus selalu untuk bisa memperkuat baik itu di kelas 10, 11, 12 bahkan sepanjang hayat mereka melakukan pembelajaran atau menikmati pembelajaran begitu. Tapi di kelas 10 anak selain mengenali diri kita juga perkuat dulu, anak bisa lebih santai, kemudian lebih mendalam mempelajari mata pelajaran itu dengan bagaimana kita melatih mereka untuk melakukan analisis permasalahan dengan mengangkat isu-isu yang terbaru dan di lingkungan tempat mereka mereka tinggal begitu. Jadi kita akan berusaha mendekatkan pembelajaran itu secara kontekstual sesuai dengan pembelajaran paradigma baru. Kemudian apakah itu akan kalau berbeda dengan kurikulum sekolah lain itu bagaimana ya? Perlu diketahui bahwa kurikulum Merdeka itu di angkatan 2 sudah diikuti oleh 10.000 sekolah ya, terutama adalah SMA. Kalau SMK kan programnya memang berbeda. Nah, di tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak sekolah yang akan menjadi sekolah penggerak dan mereka memang secara berlomba-lomba kemudian untuk bisa menjadi sekolah penggerak. Ada yang mengikuti memang itu karena terpilih karena mereka lolos seleksi, tetapi ada yang mengikuti secara mandiri. Tentu yang mendapat pendampingan adalah yang lolos sebagai sekolah penggerak. Kemudian tantangan berikutnya nih yang juga menjadi tantangan untuk SMA Negeri 6. Banyak yang kemudian jangan-jangan nanti banyak tugas nih di sekolah penggerak. Jadi kalau kita lihat malah justru itu akan kita kendalikan di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi proyek ini seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eko bahwa itu sudah merupakan proyek lintas mapel. Jadi kita akan mengupayakan bahwa memang tidak banyak tugas ya. Tugas memang kita fokuskan pada tugas yang berupa portfolio mungkin terkait dengan ini adalah ada di proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu. Dan itu tidak banyak karena di kelas 10 itu ada 3 proyek tersebar di kelas 10 dan semester 1 dan semester 2. Kemudian nanti di kelas 11 itu proyek penguatannya juga akan lebih sedikit waktunya dan di kelas 12 itu kita proyeknya hanya 1. Nah, mungkin nanti akan lebih dijelaskan oleh Bung Adinam selaku Waka Kurikulum gitu. Juga ada tantangan yang juga nggak kalah menarik untuk kita bahas nih, yaitu bahwa tantangan di mana beberapa sekolah tidak memilih belum memutuskan untuk menjadi sekolah penggerak itu takut karena nanti kalah bersaing untuk seleksi SBMPTN bagi lulusannya. Jadi kalau kami mempelajari ini ya, kalau kita mempelajari Madam ya, ternyata memang malah justru persiapan UTBK itu bisa banyak sekali waktu yang bisa kita sediakan di kelas 11 dan 12. Jadi literasi, numerasi, dan karakter serta bagaimana mereka peka lingkungan itu di kelas 10 ditonjolkan, tajam lagi di kelas 11 dan 12. Nah, nantinya kemudian untuk persiapan UTBK kita akan lebih banyak mengadakan persiapan di kelas 11 dan kelas 12. Anak nanti bisa memilih mata pelajaran yang akan mereka ikuti gitu. Jadi kalau mau fisika 6 jam atau 5 jam itu bisa diramu dengan fisika, kimia kalau mereka lebih tertarik pada mata pelajaran IPAS ya.
Karena di sini ada IPAS, ada IPS. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, karena di sekolah penggerak akan menjawab tantangan zaman dan tantangan kebutuhan peserta didik. Begitu, Madam. Terima kasih. Baik, sudah cukup jelas tadi ya yang disampaikan Bu Hajar. Tapi tadi sepertinya ada yang perlu diuraikan lagi ini oleh Bung Adinem ini tentang persiapan SBMPTN apabila peserta didik berada di sekolah penggerak yang menggunakan kurikulum merdeka. Itu bagaimana Bunga mungkin? Bisa Ya, dijelaskan? Madam. Memang banyak ya yang masyarakat, orang tua atau siswa yang mau masuk ke SMA 6 kok ada sekolah penggerak mungkin ya, kok nanti persiapan SBMPTN-nya kurang dong karena diambil untuk proyek-proyek. Jangan khawatir, di sini untuk penumbuhan karakter itu dibangun melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk persiapan masuk SBMPTN itu nanti akan dipersiapkan penuh di kelas 11 dan kelas 12. Nanti kalau saat ini kita menambah adanya pendalaman materi, itu nanti sudah difasilitasi Madam. Nanti jumlah jam itu ketika sudah untuk mata pelajaran yang mendukung untuk tes-tes SBMPTN itu nanti akan difasilitasi dengan pengaturan jam yang lebih fleksibel. Jadi misalkan untuk pengaturan siswa mengendaki penambahan di jam fisika, kemudian kimia, itu nanti kita fleksibel untuk menambah jumlah jamnya, yaitu dan itu difasilitasi di struktur kurikulumnya itu difasilitasi. Jadi lebih mantap gitu ya untuk jumlah jamnya. Jadi kalau saya boleh nambahkan, itu kaitannya dengan kemerdekaan satuan pendidikan untuk mengatur Iya, betul. kurikulumnya, begitu Madam. Iya. Kemudian ini menjawab lagi keresahan-keresahan lagi Pak. Terakhir kali Pak Eko sebagai penanggung jawab penerimaan peserta didik baru ya Pak ya. Ya. Ada yang ingin disampaikan Pak ke calon-calon peserta didik baru dan para orang tuanya itu bagaimana Pak supaya lebih mantap lagi. Wah, saya tidak akan ragu-ragu ini. Berarti jangan takut dengan sekolah penggerak begitu maksudnya. Bagaimana Pak? Silakan. Baik, terkait dengan prosedur PPDB tidak ada perbedaan dengan sekolah-sekolah SMA di daerah istimewa Yogyakarta ya. Nah, untuk yang menerapkan kurikulum merdeka ya di daerah istimewa Yogyakarta ini 20% ini adalah sekolah penggerak dan 20% ini secara mandiri. Tentu di tahun depan ini akan ditambah hingga akhirnya semua sekolah harus menerapkan kurikulum merdeka. Nah, kalian calon siswa mendapat kesempatan untuk melaksanakan atau mengikuti kurikulum merdeka di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Jadi segera, mantap, tidak perlu ragu ya. Baik, itu tadi penjelasan yang sangat lengkap dari Bu Hajar, dari Bung Adinem, dan dari Pak Eko tentang apa itu kurikulum merdeka, bagaimana itu sekolah penggerak, dan bagaimana nanti berjalannya kurikulum merdeka di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Semoga bermanfaat dan dapat menjawab semua keresahan-keresahan, kegalauan-kegalauan yang ada di hati para Sobat Muda Wijaya semua. Begitu ya. Dan SMA Negeri 6 sebagai sekolah penggerak punya slogan nih Bu, punya jargon ya Bu ya. Iya. Bagaimana Bu yel-yelnya? SMA Negeri 6 Yogyakarta Penggerak menggerakkan. Terima kasih atas perhatian Sobat Muda Wijaya semua. Kita bertemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Salam. Stay tuned on Nam Jam.